Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai fotometer, yang mana dalam fotometer ini merupakan bagian dari materi yang disampaikan pada instrumentasi 2. Oke, sebagai pendahuluan, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu fotometer. Jadi, fotometer itu adalah suatu alat laboratorium klinik yang biasanya digunakan untuk mengukur intensitas cahaya dari suatu larutan. Nah, di sini biasanya sampel yang digunakan itu berupa serum dan plasma. Nah, ini biasanya serum dan plasma ini digunakan untuk pemeriksaan untuk faal hati atau kondisi fisiologi hati dan ginjal, ya, terutama dia dalam darah. Oke. Penggunaan fotometer itu sebenarnya banyak sekali digunakan untuk pemeriksaan medis. Di antaranya yaitu SGOT, SGPT, kolesterol, gula darah atau kita kenal dengan juga glukosa darah, kemudian kreatinin, albumin, bilirubin, baik itu direct maupun dia total, kemudian ada HDL, LDL, total protein, dan trigliserida. Apakah hanya ini saja? Oh tidak, pastinya ada parameter yang lain yang sesuai dengan fotometer pada aplikasi fotometer yang disediakan. Oke. Fotometer itu pada dasarnya memang digunakan untuk aplikasi medis, tetapi selanjutnya itu dikembangkan menjadi yang selanjutnya kita kenal juga dengan spektrofotometer. Jadi ada beberapa alat yang dia berdasarkan fotometer, yaitu ada fotometer absorption, flame, fluorometer, nebulometer, kemudian spektrofotometer atom, dan spektrofotometer UV vis. Jenis fotometer ini berdasarkan apakah dia tempatnya itu dapat dipindah ataupun tidak. Ada fotometer dia yang sifatnya portable, dan ada juga yang non portable. Jika portable biasanya contohnya adalah pada tipe L201 garis miring luxmeter. Adapun bagian-bagian alat dari fotometer itu ada selang aspirator, kuvet, selang peristaltik, pompa peristaltik, inkubator, display, dan tempat pembuangan atau kita kenal dengan wash. Untuk selang aspirator, dia fungsinya adalah untuk menghisap sampel ketika akan dianalisis. Sedangkan kuvetnya ini adalah tempat sampel yang akan dianalisa. Kemudian ada selang peristaltik, ini fungsinya untuk apa? Selang peristaltik ini dia membantu kerja pompa peristaltik yang kemudian dia akan mengalirkan ke bagian kuvet. Selanjutnya ada pompa peristaltik. Pompa peristaltik ini fungsinya adalah untuk menghisap sampel yang mana dari kuvet ke pembuangan. Istilahnya ini adalah memindahkan sampel yang mana dia lokasinya dari kuvet menuju ke pembuangan. Kemudian ada inkubator, yang mana inkubator di sini Di sini dia mengkondisikan sampel dan agar hasil yang didapatkan itu dia optimal dan valid. Kemudian sedangkan ada display ini yang jelas adalah dia akan menunjukkan hasil pemeriksaan, dan sebenarnya di sini juga di display itu juga di layar monitor tepatnya itu akan ada pilihan-pilihan apa saja yang harus kalian pilih. Misalkan kalian ingin menguji kadar glukosa darah, maka nanti akan pilih kadar glukosa darah, baru kemudian kalian lanjutkan pada tahapan-tahapan pemeriksaan dengan fotometer. Kemudian ada wash. Wash itu pembuangan. Wash ini adalah tempat pembuangan cairan yang telah dianalisa. Jadi ini adalah berupa tempat pembuangan yang biasanya itu terkadang ada beberapa alat tempat pembuangannya itu berada di luar dari fotometer.
Jadi ini adalah salah satu contoh dari alat fotometer. Untuk di lab kita sudah punya fotometer tapi mereknya Raito ya. Prinsip kerja fotometer itu bagaimana? Jadi prinsip kerja fotometer ini sampel yang telah diinkubasi. Jadi sampel yang misalkan kalian ingin melakukan uji dengan uji kadar glukosa pada darah. Maka sebelumnya sampel harus dipreparasi terlebih dahulu, kemudian baru kalian inkubasi terlebih dahulu sebelum kalian lakukan analitiknya. Yaitu kemudian ketika sudah siap, sampel sudah diinkubasi, maka nanti akan disedotkan pada aspirator ya, sehingga dia akan masuk ke dalam kuvet ya. Kemudian baru setelah itu nanti kita tunggu, baru akan dilakukan pembacaan oleh fotometer. Nah, setelah selesai maka sampel akan disedot oleh pompa peristaltik menuju ke tempat pembuangan atau wash. Adapun cara kerja fotometer, yaitu kita pertama yang harus kita lakukan adalah preparasi sampel. Yang jelas kalian sebelum melakukan pengujian dengan fotometer, kalian harus melakukan inkubasi kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit ya untuk inkubasi sampelnya, tergantung dengan prosedur yang digunakan dan jenis dari pemeriksaannya. Kemudian kalian siapkan alat, kemudian kalian lakukan pengukuran sampel, yaitu belangkonya terlebih dahulu, kemudian standar, dan kemudian sampel. Baru setelah itu, setelah kalian melakukan pengujian, setelah kalian melakukan pengukuran sampel, maka kalian harus melakukan pencucian. Jadi disarankan untuk melakukan pemeriksaan dengan fotometer sebelum dan sesudah penggunaan fotometer harus dilakukan tahap pencucian. Kemudian apa sih keuntungan penggunaan fotometer ini? Jadi untuk aplikasi pemeriksaan medis, jadi harganya itu cukup terjangkau. Kemudian dia itu praktis dan efisien jika dibandingkan dengan rapid test juga. Dan kemudian dia perawatannya juga mudah. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, pastinya akan membutuhkan reagen. Kemudian seringkali itu terjadi human error karena kita harus benar-benar mengamati terlebih dahulu baik itu dari preparasinya atau preanalitiknya, analitiknya, bahkan kita harus perhatikan juga ketika post analitiknya. Kemudian suhu harus diperhatikan, terutama suhu pada penggunaan pada inkubasi sampel. Kemudian yang keempat, membutuhkan waktu lama jika sampel yang diperiksa ini banyak. Adapun cara pemeliharaan alat fotometer ini, yaitu yang pertama, alat ini diletakkan di ruangan ber-AC pada suhu dan kelembapan yang konstan. Tujuannya adalah agar mesin tetap awet. Selanjutnya yang kedua adalah lakukan kalibrasi alat sebelum digunakan. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan alat ini harus dijaga, baik ini sebelum maupun setelah menggunakan. Makanya tadi kan sudah saya bilang bahwasanya harus dicuci terlebih dahulu ya, sebelum menggunakan sebaiknya fotometer dicuci, dan setelah menggunakan itu juga dicuci. Yang paling sederhana adalah kita menggunakan cairan Aquades atau Aquabides. Kemudian yang keempat, selang peristaltik harus dikembalikan setelah digunakan. Kemudian yang jelas hindarkan dari debu. Dan yang keenam adalah lakukan pengecekan maupun maintenance alat pada periode tertentu sesuai dengan jadwal. Yang jelas adalah kalian juga harus perlu untuk melakukan kalibrasi alat pada tempo yang telah ditentukan. Oke, saya akhiri. Jika begitu,
Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.